Jadi baca surah Maryam dan surah Yusuf itu benar-benar ada faedahnya atau hanya mitos, Kak? Oke, yang jelas semua ayat itu bagus ya. Betul. Tapi apakah memang benar ya untuk kedua surah ini memang betul fungsinya adalah untuk itu? Kita lihat beritanya. Benarkah surat Yusuf dan surat Maryam membuat anak menjadi cantik dan tampan? Tak ada yang lebih bahagia selain dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipkan amanahnya berupa keturunan. Terlebih untuk pasangan suami istri yang baru menikah. Karunia ini merupakan dambaan yang selalu dinanti. Dan biasanya berbagai persiapan dilakukan demi menyambut kehadiran si kecil. Mulai dari mencari nama, membeli segala keperluan bayi, hingga menentukan proses persalinan. Dan pemirsa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara terbaik dengan melakukan amalan soleh seraya memohon keselamatan bayi selama di dalam kandungan ibunya. Bahkan ada yang menyarankan kepada ibu hamil untuk rajin membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Karena surat Yusuf dipercaya bahwa ibu hamil yang membacanya akan melahirkan anak yang tampan apabila bayinya laki-laki. Sedangkan surat Maryam dipercaya bahwa ibu hamil yang membacanya akan melahirkan bayi yang cantik apabila bayinya perempuan. Namun benarkah demikian? Adakah kaitannya antara wajah bayi dengan membaca surat Yusuf dan surat Maryam? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, tidak ada salahnya jika wanita hamil memperbanyak amalan, salah satunya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena suara Al-Quran dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin di dalam rahim seorang ibu. Berbagai penelitian dalam bidang embriologi dan ilmu kebidanan menunjukkan bahwa ketenangan dan kenyamanan yang dirasakan sang ibu ketika membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran juga akan dirasakan janin yang dikandungnya, sehingga janin di dalam rahim cenderung lebih tenang dan nyaman. Maka pada saat bayi dilahirkan, jiwa dan hidupnya senantiasa dipengaruhi oleh Al-Quran, dan ia akan lebih cepat mengenal kalimat-kalimat Al-Quran, lebih cepat dapat membaca Al-Quran, serta lebih cepat menghafal ayat-ayat Al-Quran. Namun, tidak ada dalam syariat yang menjelaskan bahwa seorang wanita hamil dianjurkan membaca surat tertentu agar janin yang dikandungnya menjadi anak yang cerdas, tampan maupun cantik. Maka sebagai umat muslim, kita tidak dapat menghendaki apa yang kita inginkan tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 6. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan baik itu jelek atau tampan, hitam atau putih, tinggi atau pendek, sempurna atau cacat dan lain sebagainya. Al-Jami' li Ahkamil Quran 1927. Pemirsa berita Islami masa kini, jika surat Yusuf dan surat Maryam tidak ada kaitannya dengan wajah sang bayi di dalam kandungan, maka jelas bahwa kepercayaan tersebut adalah tradisi masyarakat yang berkembang secara turun-temurun. Lalu, mengapa masyarakat begitu percaya dengan adanya tradisi ini? Untuk itu mari kita ketahui dulu kandungan yang ada di dalam kedua surat tersebut. Berikut penjelasannya. Surat Yusuf terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Surat ini dinamakan surat Yusuf karena titik berat kandungannya menceritakan tentang riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Namun kisah yang paling menonjol dalam surat ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang disingkirkan oleh saudara-saudaranya karena mereka merasa iri dan dengki atas keistimewaan yang dimiliki Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf diajak menggembalakan domba dan di perjalanan mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh seorang musafir dan dibawa ke Mesir. Sementara surat Maryam terdiri atas 98 ayat dan merupakan surat Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya diturunkan di Mekah. Dinamai surat Maryam karena surat ini mengandung kisah hidup Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dan kisah paling masyhur dari surat ini adalah tentang Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa pernah dicampuri oleh seorang laki-laki, melainkan Jibril meniupkan ruh kepadanya. Kemudian kisah lainnya adalah
Nabi Zakaria alaihissalam yang memohon dianugerahi seorang putra, sedangkan usia beliau telah menua dan istrinya beliau dinyatakan mandul. Namun doa ini dikabulkan sehingga istrinya mengandung. Nah, pemirsa, dari penjelasan mengenai kandungan surat Yusuf dan surat Maryam, maka telah kita ketahui jika di dalam kedua surat tersebut sama sekali tidak terdapat doa yang memohon kecantikan atau ketampanan bagi janin yang dikandung oleh sang ibu. Adapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon keselamatan serta diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Hal ini dapat kita lihat pada doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat As-Saffat ayat ke-100, yaitu Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah As-Saffat ayat 100. Demikianlah pemirsa, pembahasan kita mengenai kandungan yang terdapat di dalam surat Yusuf dan surat Maryam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan kedua surat tersebut tidak terdapat doa agar dikaruniai putra yang tampan maupun putri yang cantik, serta tidak termasuk di dalam syariat Islam. Maka kepercayaan itu hanya tradisi semata yang masih terjadi di masyarakat. Namun ingatlah pemirsa, bahwa semua ayat di dalam Al-Quran memiliki keistimewaan, dan dengan membaca Al-Quran dapat mempengaruhi kondisi janin di dalam kandungan sang ibu agar tenang dan nyaman. Subhanallah. Nah, itu pemirsa ya, jadi tidak benar sebenarnya, hadisnya juga doif ya, bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran itu bagus. Malu dong sama Allah ya, masa kita baca Quran kalau kita ada perlu doang, supaya ini ada perlu ini ya. Jadi dibiasakan ya baca Al-Quran dan kita bisa mengamalkan ya. Amin. Dan untuk ibu hamil jangan hanya surah Yusuf dan surah Maryam yang dibaca, tapi seluruh surah dalam Al-Quran itu sangat baik, apalagi untuk perkembangan janin. Dan kalau nanti anaknya lahir, insya Allah bisa jadi seorang hafiz. Betul sekali, yang perempuan jadi wanita yang soleha. Amin ya, dan bisa membiasakan menggunakan hijab. Amin, insya Allah. Oke, setelah ini kita akan ada tutorial hijab, pas banget bahasa hijab ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.